Pas nyokapnya kawin lagi, Bella kesel. Karena new dick. Karena bukan. Nyokapnya dapat new dick. Bukan. Si Bella jatuh cinta kepada nyokapnya. Hah? Plot twist sih. Oke Angan, anak tongkrongan, kembali lagi di Obat Tempur. Jadi buat kali ini kita akan ngebahas seseorang yang belakangan ini viral di media sosial. Kalian mungkin pasti tahu, karena kalian juga main media sosial. Masa iya? Aduh anjing. Orang yang akan kita bahas adalah Isabella Guzman. Kalian pasti tahu lah, apalagi pascol. Isabella Guzman ini sebenarnya kasusnya dimulai dan viral di Amerika pada tahun 2013. Kitanya aja yang telat. Kita tahu di saat tahun 2020. Jadi kasusnya seperti ini. Kasus pembunuhan keji ibu kandung. Jadi yang dibunuh ini adalah ibu kandungnya dia sendiri. Gadis cantik bernama Isabella Guzman. Kisahnya kembali diangkat usai potongan video saat dia sedang menjalani sidang dengan baju tahanan oranye, tersenyum kepada awak media yang tengah meliput. Gadis yang bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman itu tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan ratusan tusukan. Perilaku gadis kelahiran Colorado, Amerika Serikat itu dianggap kejam dan sangat tidak wajar. Diketahui, latar belakang kehidupan Isabella ini menjadi salah satu alasan dan motif pembunuhan yang dilakukannya. Hubungan antara ibu dan anak yang terjalin pada Isabella Guzman dan Yoon Mi Hoy, itu ibunya, mulai memburuk pada saat ibu dan ayah kandungnya bercerai. Dalam kurun waktu yang singkat setelah perceraian terjadi, Yoon Mi Hoy, ibunya, memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang pria bernama Rian, kayak anggota kami. Ada. Nama Isabel. Abang banyak Isabel. Jadi bernama Rian Hoy. Ini calon suami baru ibu dari Isabella Guzman dan memutuskan untuk tinggal bersama. Sejak saat itu, Isabella kemudian berubah menjadi anak yang arogan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Dikutip dari YouTube Nadia Omara, Isabella melakukan perseteruan pertamanya dengan sang ibu yang dipicu suatu permasalahan dan berbuntut panjang pada tanggal 28 Agustus 2013 silam. Sang ibu sempat pula melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan menceritakan hal yang terjadi kepada ayah kandung Isabella. Yoon Mi Hoy mengaku merasa takut dan khawatir usai putrinya mengirimkan pesan bernada ancaman terhadap dirinya. Gimana tuh? Polisi pun memeriksa keadaan Isabella dan menasehati serta memberikan peringatan kepadanya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Polisi juga meyakinkan Yoon Mi Hoy untuk pulang ke rumah dan petugas keamanan akan tetap siaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun sayangnya, Isabella ternyata tidak menggubris nasihat dan peringatan tersebut. Isabella kembali menyerang sang ibu pun lari menuju kamar mandi, kemudian menganiaya dan membunuh ibunya tersebut menggunakan tongkat bisbol dan senjata tajam berupa pisau. Ketika polisi mendatangi lokasi kejadian, jenazah Yoon Mi Hoy tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan di kamar mandi. Badannya penuh dengan luka memar dan kondisi wajah yang hancur, 151 tusukan di sekitar daerah wajah dan leher. Yoon Mi Hoy dinyatakan meninggal dunia di tempat sekitar pukul 10.38 malam waktu setempat. Itu pembahasan yang gue baca tadi di artikel seputar dengan kronologi terjadinya kasus pembunuhan ibu dari Isabella Guzman ini. Lanjut kita next ke breakdown ceritanya. Oke. Monitor tidak udah. Oke, sekarang kita masuk ke
story breakdown Iya, tentang si Isabel Guzman ini Ki, Yos dan Rian. Siapa? Iya. Yan, tadi gue denger lu suaminya ya. Suami emaknya Isabel. Gue denger. Iya. Tapi bukan bang. Sebenarnya gue ada satu pertanyaan sih, gue bingung. Oh, apa nih? Kenapa si Isabella begitu sangat dendamnya sama mamanya? Kenapa? Karena nggak nyimak si monyet. Ya, coba apa yang mana? Tadi di kronologinya bilang si perilakunya si Isabella Guzman ini mulai berubah semenjak ibu dan ayah kandungnya itu berpisah, cerai. Terus Iya, nikah sama lu emaknya. Oh itu Rian Hoi tadi. Rian. Hoi. Iya, emang semenjak berubah. Tapi kenapanya kayak contoh nih, mungkinkah si Isabella terganggu sama si suaminya ini, ataukah mungkin si gara-gara pernikahan ini si Isabella dicuekin sehingga si istrinya sama si suaminya itu makin dekat tapi si Isabella dicuekin. Sekarang gue mau nanya balik lagi sama lu. Itu kan tergantung kesiapan mental sang anak dong. Udah. Oh iya. Cut, please. Ya, Oke. gue yakin Isabella Guzman bisa begitu ya karena dia terguncang lah. Ayah dan ibu kandungnya berpisah, cerai. Guncang sih. Ditambah lagi ibunya langsung nikah lagi sama lu, Rian Hoi. Tahu. Jadi ini Tip fuck, dia berarti bener-bener boob fuck. apa? Oh, mungkin dia demen sama Rian. Mungkin si Isabella demen sama Rian. Hoi. Wah, anjing. Mungkin. Iya. Jadi mungkin bener. si Isabel deketin Rian Hoi. Terus Rian Hoi mulai naksir sama Isabel. Nah. Terus berkunjung mau minta restu emaknya. Nah. Rencananya gitu mungkin nih. Malah kepicut sama emaknya. Pas emaknya muncul, wah, emaknya cakep Iya, nih. she's hotter bitch. Gitu. Tuh. Langsung kayak gitu. She's hotter gitu. Mungkin. Iya, itu teori yang ada sih biasanya gitu. Iya. Nah, si Isabelnya kesel. Kan gua lah yang deketin dia. Kenapa jadi gini ya? Jadinya dia kesel, ditusuk dah tuh. Wah. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Ini kenapa ngawur begini dah? Enggak bener dia goblok. Beneran itu. Lu ada teori lagi gak Ki? Teori lain nih, mana tahu Ya nih. coba. Apa ya? Mungkin karena itu sih dari udara sih sebenarnya. Jadi kayak maksudnya udara yang kita hirup itu kan mengandung hormon-hormon. Oh iya bisa sih. Hormon. Bau yang dari nafas aja bisa buat pas lagi gini nongkrong nih. Iya, Anjing gitu. iya. Bisa Sebenarnya gitu. kan yang bikin manusia kenapa suka asik kan hormon kan? Betul. Iya, hormon benar-benar. Hormon alam. Hormon dari feromon. Betul. Cuman makin kesini nih feromon nih semakin terganggu. Kenapa? Ya ada parfum lah, ada apa. Oh. Sebenarnya ada parfum manusia tersendiri yang Wangi terletak manusia wangi berarti manusia ya. yang terletak di ketek biasanya. Keringet lah itu. Itu feromon alami. Rada asam itu ya. Iya, asam. Tergantung pikiran. Kalau lu nganggap itu Iya. tidak enak dan asam, Mungkin zaman sekarang bilangnya asam. nggak enak. Mungkin di zaman Iya. dulu karena masih pure. Itu Bilangnya, dia. wah ini Dulu membangkitkan gairah. Iya, dulu mungkin sebutannya bukan asem, Apa? tengik. Oh. Oh, bisa. Makanya ada istilah bajingan tengik kamu. Oh gitu. Oh, dari situ awalnya. Dulu mungkin Bisa nih sih. orang tuh beda sama sekarang. Kayak dulu kalau sekarang kan bilang, ih dia tenggik ya baunya agak gitu. Oh enggak, ekspresi. enggak sekarang beda dong. Apa tuh? Sekarang lu baunya bau Bulgari ya. Iya. Lu bau LV ya. Itu yang mengganggu hormon nih kan. Hormon. Nah, hormon itu ketika di yang zaman sekarang ada kecium bau tengik kayak ih bau tengik Hmm. dia gue ilfil. Padahal kalau zaman dulu sambil senyum, ih dia bau tengik loh. Ih, Ah, sange. Dulu- mungkin gitu dulu ya. konotasinya masih positif dulu. Iya masih pure. Orang Itu memang dia. bau itu tuh mendatangkan hormon-hormon. Iya. Jadi naik jadinya. Gue suka deh sama dia. Dia Dia tengik. tengik banget. Mm-mm. Wow. Justru sekarang makin kesini karena perbuatan orang manusia berbeda-beda dan semakin tai lah. Iya. Gua Jadinya tengik itu dikonotasikan negatif. Negatif. Guzman siapa sih? Isabella Guzman. Nggak merhatiin. Makasih. Fokus kita lagi bahas Isabella Guzman. Oh, sorry. Oh iya bener. Gitu Oh, dia. bener Niki. Hah? Gimana? Iya. Fungsi lu di sini apa? Gue meluruskan takutnya orang-orang sini juga nggak tahu siapa. Oh lu memposisikan lu jadi audiensnya. Benar Oh. juga. Benar Audiens juga, yang belum benar tahu. juga, benar juga. Iya. Soalnya yang gue lihat di Instagram khususnya Heeh.
banyak yang mengagung-agungkan si Isabella Guzman ini Iya. karena bilang senyumnya manis. Gimana nih ya? Iya. Jadi gini cuy, sebenarnya si Bella Guzman ini Isabella. Oh lu udah akrab ya, udah Kan sayangnya Bella. Miss Bella Miss Bella dong, Miss Bella. Iya. pas nyokapnya kawin lagi, Bella kesel Karena new dick. karena bukan Nyokapnya dapat new dick. si Bella jatuh cinta kepada nyokapnya. plot twist sih. Teori tolol sih ini. Oke. Oh, asas kecemburuannya tinggi Iya. banget ya. Iya. Benar. Bella sayang banget sama nyokapnya. Ternyata memang si Bella tuh sayang banget, suka banget sama si ibunya. Pas si ibunya kawin lagi, si Bella udah kesel. Nah si Bella tuh, si Isabella Guzman ini cemburu bener. Makanya dibunuh lah si ibunya itu sebenarnya. Ush, gila. Itu Enggak, sayangnya udah tingkat tinggi ya, sampai ngebunuh loh. Bener. Karena Sayang. kecemburuan ya berarti. Iya. Itu dia Yos. Lu jangan macam-macam salah suaminya enggak mamanya. Oh, dia kan ditusuknya, setahu gua waktu gua baca berita di kamar mandi tuh. Iya. Jadi mungkin sambil ngelihat nih, sambil gua udah sayang banget sama lu loh. Ya, Trot ya. tusuk gitu. Bener. Bener sih. Yos. Gawat sih. Berarti sayang tuh bukan sekedar karena sayang dibuntingin ya. Dia nggak sayang. bisa ngebuntingin sayangnya Ki. Oh iya, makanya dibunuh. Bunuh. Nggak bisa Bisa dapat sih. keturunan. Bener. Saking sayangnya sih. Bener. Itu dia maksud gua. Jadi jangan terlalu sayang ya. Pakai hati tapi pakai ini juga nih. Gitu. Pakai ini apa nih? Rambut. Oh rambut. Pakai rambut. Pakai rambut. Iya. Harus pakai rambut. Iya. Pokoknya dicari dulu teori masing-masingnya. Iya. Tapi yang ngeklaim bener cerita dia ya, berarti dia aja di penjara. Oh, kok. Mana tahu lu satu penjara sama Isabel. Udah bebas. Lumayan. Udah bebas. Oh iya. Udah Bebas. Berapa tahun deh? Dia nggak jadi di penjara. Oh, masuk rumah sakit jiwa. Dinyatakan Oh RSJ. bebas. Oh. Hah, Gua mana tahu teori lu teori gila ya. Lu Enggak. dimasukin rumah sakit jiwa juga. Lah dia memang sinting. Nggak. Tadi emang dia bebas karena dia dinyatakan gila. Karena di pengadilan menyatakan itu kan diperiksa dong. Kenapa bisa sesadis itu? Ada dokter yang meriksa gitu. Enggak, Iya. bukan pakai stetoskop dong. Oh, bukan pakai Ahli stetoskop. kejiwaan. Pakai apa caranya gimana? Jadi ahli kejiwaan itu Ngobrol ya? nganalisa, ngobrol. Hmm. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan seperti Raut muka. raut muka Hmm. yang datar tanpa ekspresi. Hmm. Kedua, di saat ngobrol itu dia di tengah obrolan selalu kayak ada delusi, hayalan. Oh. Seakan-akan ada orang yang pengen nyakitin dia. Hmm. Ya, skizofrenia. Schizophrenia. Iya. Schizophrenia. Sama ini yang gue pernah dengar dia katanya ngebunuh Maya buat nyelamatin dunia, bener ya tuh? Oh, Ada yang gitu. Itu Rian ngomongan Rian. Dia mau masuk anggota Marvel ya. Avenger. Enggak, dia ngikutin Pimen. Iya bisa. Pimen. Bisa sih. Nama Ku Pimen. panggil Ya Pimen. suaranya Rian. Datanglah oh Pimen. Datanglah Rumahku. kemari aja. Kemarin apa ke rumahku? Rumahku. Rumahku. Ribut. Kemari anjing. Iya. Ya udah lah ya. Ya udah lah. Mungkin dia kemarin dia lagi di rumah. Jadi di rumah. Iya, rumahku. Bisa. Bisa. Jadi itulah alasannya dia tidak jadi di penjara. Hmm. Karena dia dinyatakan Gila. ada Pimen. gangguan jiwa, Iya. sakit jiwa. Tapi ya sih, soalnya gue liat si Isabella Guzman nih, kalau liat foto di pelati ini, Mm-mm. palanya nggak kayak kalian yang berjidat. Dia benar-benar rapat di sini. Oh, berarti kayak lu dong. kayak dia. Iya, widescreen. Ini segini doang. Iya. Jidat. Bentar. Gue ngeliat jidat lu apa gue kayak nonton film? 16/9. Anamorphic. Iya. Orang 4/5 ini 16/9. 4/3 gitu. 3D pula. 4/3. Oh 4/3 ya. Sorry salah 4/3. 3D ini 3D itu ada penjualan. Oh iya ada lo ke depannya lo. Anjing. Lo kok bisa nonjol gini sih ya? Kalau kata adek gue, itu Manusia puraba. manusia puraba. Oh Puraba sama kayak Sakuraba. Ah enggak. Lo berarti ini cuy. Lo belum sempurna evolusinya. Nah itu. Jadi gini. Oh masih ada gen lama. Iya, Nah. kalau udah sempurna kan makanya apa nih? Lu masih segini nih. Ya. Evolusinya ya. Berarti Wong Fei Hung
Sempurna, perfect. Terlalu sempurna. Segini. Oh, makanya dia jadi Iya. legend. Jadi legend terlalu sempurna. Iya. Makanya kita mesti kesian sama spesies ini sih. Secara ini Einstein terlalu sempurna juga jadi legend juga. Iya. sih. Makanya spesies ini unik nih. Coba kita wawancara apa? Secara dia karena si benar-benar si Elisa Guzman, kalau kalian fotonya nih ya, Isabella Guzman, dia Elisa. cuma segini, logikanya nggak ada. Oh, Semuanya bahkan dia lebih parah dari lu. Iya, semuanya itu di perasaan. Oh, pas cemburu atau apa langsung udah nggak ada, gue nggak terima ini. Iya. Tapi berarti gini deh, maksudnya kan kalau kita nilai sifat kebidatangan dari jidat, lo berarti binatang banget. Untungnya, gue tipe orang yang belajar. Woi. Oh berarti dulu rambut lu sampai ke alis nih? Lu belajar? Enggak, sampai main. ke sini, Bang. Muka. Sini. Oh, jadi awal di sini, ini binatang banget nih. Oh, Sekarang udah di segini, sini ya. Binatang, hewan. hewani banget ya. Iya, Sekarang udah segini udah mendingan nih. bener. Ini udah mendingan. Berarti Oh, pas kita ketemu udah mendingan. belajar naik terus. Iya. Pas kita ketemu dia kan dia masih segini kan. Iya, Sekarang sama lebih naik. mata malis. Bener. Iya sih. Udah mendingan sih. Udah mendingan. Tiap pagi gue bangun tidur, self development baca buku. Iya. Tiap pagi gue bangun tidur, self development. Udah. Tutup deh. Udah dia, Iya. udah terpecahkan ya. Udah. Berarti- Berarti Intinya nih mungkin ya menurut kita ya, Ah. mungkin dari hal yang kita simpulkan dari banyak teori kita mikirnya ini kasus kecemburuan. Yap. Kecemburuan yang masih ya mungkin karena sayang banget atau memang jarang gunain logika, Yap. jadinya sekali cemburu pakai emosi. Yap. Iya. Semuanya berlaku melalui perasaan. Enggak, gue beda, gue gak kayak gitu. Beda lagi. Gue gak mau di penjara. Gue gak mau. Jadi ini buat kalian yang dengar, ingat kalau pacaran jangan pakai ini doang nih. Pakai Iya, juga bener. rambut. Iya. Rambut. Ukuran jidat, Bet. Oh, ukuran jidat, Ukuran ukuran jidat jidat. berpengaruh. Space. Space jidat. Jadi space jidat lebih bener. cobalah kalau misal cemburu pikirin lagi. Iya. Misalnya lu punya cewek lu tiba-tiba jalan sama si Ricky. Belum tentu dia mau selingkuh atau apa ya Ki. Iya. Mana tahu dia cuman pengen Curhat. explore Oh, explore. tubuh Ricky gitu. Ini orang yang muncul di YouTube nih tubuhnya lain gak sih? Nah, Maka pengen begitu mau marah, ngaca dulu deh. Jidatnya semana nih? Iya. Kalau agak turun, kayak jangan deh. Sedikit gak apa, mungkin. Masih 50-50 hewan. Gitu. Iya. banyak menggunakan pemikiran ya. Hmm. Jangan pakai perasaan doang cuy. Hmm. Nah, oke. Terima kasih udah yang nonton ya. Udah lihat kan betapa positifnya obat tempur ini ya. Tuh. Banyak pelajaran bisa kita petik. Dah. Jadi ya itu ya. Kalau misalnya pokoknya nih yang kita minta nih, ayolah di subscribe, di follow juga Instagram ya. Biar kita bisa menongkrong online karena kita nih ya PSBB gini susah ya nongkrong ya. Banyak pergaulan. Lu subscribe, lu komen ada cerita atau request apa. Kemarin ada yang request minta lu main game Ki. Iya. Ya kan, Ki? Tenang aja, udah ada, tinggal dirilis doang. Setelah slow aja. Udah ada cuy, jadi tenang, slow. Udah ada dan udah direkam. Jadi sharein ya ke teman-temannya karena requestnya selagi kita bisa kita jalanin. Bisa. Komen, like, and subrek. Nah, subrek. Oke, thank you buat yang udah nonton. Nanti jumpa lagi di segmen selanjutnya di Obat Tempur.